Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran dari tukang periuk menggambarkan kedaulatan Allah atas umatnya. Allah berkuasa atas umatnya, seperti tukang periuk berkuasa atas tanah liat. Dia terus mengerjakannya untuk menjadikannya alat yang berguna. Namun, Yehuda harus segera bertobat, atau tanah liat itu akan mengeras dan cacat bentuknya. Artinya, kalau tidak bertobat, maka hatinya akan mengeras dan dia akan cacat selamanya. Maka ia akan tak berguna. Kalau dia sudah mengeras, dia tidak berguna lagi, cacat bentuknya, dan akan dipecahkan serta dihancurkan. Sewaktu tukang periuk mengolah atau membentuk sebuah periuk, cacatnya sering terlihat. Sang tukang periuk memiliki kuasa atas tanah liat itu untuk membiarkan cacat tersebut tetap ada atau membentuk ulang periuk itu. Demikian juga Allah memiliki kuasa untuk membentuk ulang bangsa itu agar sesuai dengan maksud Tuhan. Dikatakan bahwa Allah menyiapkan malapetaka dan merancangkan rancangan bagi Yehuda. Perkataan ini menyatakan kuasa Allah seperti yang ditunjukkan oleh seorang tukang periuk yang memiliki rancangan dan rencana terhadap tanah liat yang sedang dibentuknya menjadi sebuah periuk yang berguna. Jika periuk tersebut tidak baik dan sulit untuk dibentuk, tukang periuk dapat menghancurkannya untuk membuat sesuatu yang berguna dan baik. Tanah liat yang dibentuk menjadi sebuah periuk, dia berserah kepada tukang periuk itu untuk dibentuk sesuai dengan kehendak tukang periuk tersebut. Demikianlah kita, sahabat yang diberkati Tuhan. Kita bagaikan tanah liat yang sedang dibentuk oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang berguna di dunia ini. Jika kita meronta, jika kita melawan terhadap proses pembentukan kita, maka yang akan datang adalah kehancuran dan menjadi tidak berguna. Maka rela dan mau menerima pembentukan dari Allah atas diri kita. Sebab saat kita berserah kepada Allah, Dia mulai membentuk kita kembali menjadi alat yang berharga. Berserahlah kepada Allah dengan cara bertobat dari tingkah langkah yang salah, memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan yang salah menjadi tingkah langkah yang sesuai dengan kehendak Allah yang sedang membentuk kita. Sehingga kita yang hidup menurut kehendak Allah, yang sedang membentuk kita melalui proses kehidupan ini, kita menjadi pribadi yang berguna sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Allah dan dibentuk oleh Allah, tentu memiliki tujuan di dunia ini. Hidup yang berguna
menjadi berkat bagi sesama. Kedegilan hati dapat menghancurkan kita. Sebab sebenarnya kita telah mengetahui bahwa menaati dan membiarkan diri dipengaruhi oleh Allah adalah kebaikan. Namun kita sering tidak taat dan jauh dari pengaruh kehendak Allah dalam setiap tingkah langkah kita. Mari saudaraku, jauhkan kedegilan hati, tetapi taatlah kepada Allah, berserahlah sepenuhnya kepada kuasa Allah. Mari terima proses pembentukan Allah itu dalam hidup kita. Sebab Dia paling mengetahui proses pembentukan kita sesuai dengan tujuan Allah, sehingga kehadiran kita menjadi kehadiran yang berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pada hari Minggu ini. Engkau meminta kami supaya kami boleh dengan rela, dengan ikhlas Engkau bentuk melalui proses kehidupan kami ini. Engkau memperbaharui kami setiap hari Tuhan. Biarlah dengan setiap hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami boleh memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa berkenan atas kami, membimbing dan menuntun kami dalam setiap hal yang ada dalam hati kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, yaitu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan beserta kita.